Di saat kepala lebih rendah daripada punggung, lalu kita geleng-geleng. Beberapa gejala penyakit ringan bisa terlihat seperti tanda dari penyakit serius. Bagaimana cara membedakannya? Bisa jadi itu tumor yang bergoyang dan menambah tekanan di kepala tersebut. Kepala merupakan suatu bagian yang sangat penting dari tubuh seorang manusia. Karena di dalam kepala terdapat suatu organ yang berfungsi mengatur hampir seluruh kerja organ tubuh yang lain, yaitu organ otak. Di dalam kepala juga terdapat beberapa jaringan saraf yang saling berikatan dan terhubung dengan alat indera kita. Benturan dan goncangan yang terjadi pada kepala tidak hanya bisa mengakibatkan benjolan, tapi benturan yang lebih keras tentunya dapat mengakibatkan suatu masalah yang serius, bahkan kematian. Berbagai aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat memberikan resiko terjadinya penyakit, terutama akibat kecelakaan. Salah satu kecelakaan yang perlu diwaspadai adalah yang dapat menimbulkan trauma berupa benturan pada area kepala. Benturan pada kepala dapat menyebabkan berbagai macam masalah, seperti geger otak, bahkan pendarahan pada pembuluh darah di kepala hingga otak. Kegiatan yang baik untuk kesehatan seperti olahraga justru memiliki kontribusi yang cukup tinggi sebagai penyebab geger otak. Olahraga yang memiliki resiko benturan seperti sepak bola, bersepeda, basket, bahkan bela diri seperti karate, tinju, dan taekwondo menyumbang angka yang cukup tinggi untuk kasus cedera kepala di seluruh dunia. Bagaimana cara penanganan yang benar bila terjadi benturan di kepala dan apa risiko yang terjadi jika cedera pada kepala tidak segera ditangani? Apa kabar Gracia Indri? Beri tepuk tangan untuk bintang tamu saya, Gracia Indri. Baik dok, baik. Gracia aude saya, assistant of the day atau tukang pukul? Saya kebetulan dulunya tukang pukul dok. Oke, tepat sekali. Gracia ingin menemani saya. Ibu mana yang mau dipukul bu? Kalau ibu mah udah sering hatinya yang dipukul. Oh benar-benar sama kayak saya kalau gitu ya bu ya. Iya. Nah, pemirsa tadi saya mengatakan kepada Anda bahwa di dalam kepala terdapat satu organ vital yang sangat penting yaitu otak. Di sini tidak hanya benjolan Gracia. Di dalam kepala juga ada namanya pembuluh darah. Oh, ya, ini merah-merah ini ada namanya pembuluh darah. Oh, ceritanya nah, nih. Ceritanya begitu. Nah, Gracia pernah mengalami benturan? Benturan di otak. Di kepala? Oh, benturan di kepala. Pernah. Pernah ya? Nah, makanya saya lupa pacar saya siapa waktu itu. Oh ya, kirain lupa sampai hari ini ya. Nah, selain benjolan, ternyata juga tentunya pernah mengalami memar di sekitar kepala akibat benturan tadi. Tapi memar itu kelihatan gitu, Dor. Maksudnya merah, benjol gitu benjol, ya. merah. Nah, ini dikarenakan ya adanya kerusakan pada bagian bawah lapisan kulit kepala, yaitu ada pembuluh darah tadi. Oh. Ya bisa aja pembuluh darah kecil yang akibatnya ada pecah, jadi memar. Kejedot gitu bahasa kita, Kejedot gitu ya. Jadi selain benjolan, juga memar bisa terjadi akibat benturan atau goncangan dari kepala tadi. Nah, coba. Nah, kamu praktekkan nih. Nah, ini mungkin benturan baru menimbulkan efek berupa benjolan. Benturan berulang atau yang lebih keras biasanya menimbulkan rusak sarafnya. Mati sarafnya tuh. Hidup ada hidup mati. Itu koslet gitu sarafnya. Seberapa jauh kerusakan yang terjadi di dalam kepala yang ada saraf, otak, pembuluh darah, dan apakah ini bisa mengakibatkan masalah yang lebih serius? Kita ajak diskusi rekan sejawat saya, Gracia ya, yaitu Dokter Eka. Apa kabar dok? Baik. Muntah, kemudian sakit kepala yang sangat sering terjadi. Apakah ini juga suatu hal yang harus dikhawatirkan, harus dibawa ke rumah sakit? Jadi kalau trauma tuh macam-macam ya, mulai dari luar kena cuma kulitnya, Ya. Lebih dalam tulangnya patah atau bagian otaknya. Kalau otaknya terganggu sampai bengkak, dia tekanannya meningkat, itu yang bikin sakit kepala sangat hebat. Iya. Terus ada yang kita bilang muntah proyektil, maksudnya muntah tanpa dirasa mual atau muntah. Terus penurunan kesadaran. Nah, kalau tanda-tanda itu terjadi pada orang dengan kecelakaan, dengan trauma, harus cepat kita observasi. Oh, itu kan kalau misalnya kejedot gitu ya dok ya. Tapi kalau misalnya yang suka pusing terus-terusan dok, itu kenapa? Nah, kita cari penyebabnya apa. Apakah ada tumor di kepalanya, ada perdarahan di kepalanya, atau gangguan pembuluh darah lain ke otaknya. Tapi setidaknya ini kan gini dok, misalnya ada kejadian hari ini, ada seseorang yang mengalami benturan kepala.
kemudian sehabis benturan ya dia hanya pusing. Biasa wajar seseorang yang kena pukulan pasti ada merasakan rasa sakit. 5 menit atau 10 menit kemudian dia muntah-muntah. Iya. Delay gitu ya, maksudnya nggak langsung nggak kan? langsung benturan, langsung muntah. Kemudian masalah, nah ini berapa observasinya? Apakah sejam langsung dibawa ke dokter atau didiamin dulu? Jadi itu yang sering kita sebut sebagai ada lucid interval. Ya. Ada penurunan kesadaran setelah pasiennya sadar lagi. Nah, sering itu karena adanya perdarahan di daerah epidural. Jadi pembuluh darah tadi yang seperti dipukul tadi, ada pembuluh darah yang robek sehingga dia mengeluarkan darah, lama-lama tekanan dalam kepala meningkat. Jadi pertama di sakit kepala pada saat trauma pertama, pasiennya bangun lagi, kemudian seberapa cepat darah itu mengumpul itu yang harus kita observasi. Kalau yang cepat mungkin 1-2 jam dia langsung timbul gejala, tapi pada beberapa kasus bisa sampai 3 hari. Jadi kenapa perlu kita observasi 2-3 hari? Oh, tapi aku punya pengalaman, adikku itu dok, ternyata suka banget yang namanya mimisan. Nah itu sering, mau kena panas, mau kena dingin, itu mimisan terus. Sempat tanya ke dokter, katanya itu ada penyempitan pembuluh darah. Itu benar nggak sih dok? Karena Pernah ngalami trauma kepala juga kayak benturan. Kalau misalnya kejedot gitu-gitu mungkin itu ya waktu kecil mungkin sering kejedot, tapi bukan sesuatu yang parah gitu dok. Tapi sebenarnya separah itukah sampai penyempitan pembuluh darah bikin mimisannya tuh hampir sehari bisa mungkin 5-6 kali mimisan gitu. Itu gimana dok? Jadi kita lihat dulu, darahnya memang encer, gampang berdarah, atau pembuluh darahnya yang jelek. Kalau kata memang pembuluh darah kesumbat, mungkin pada saat tekanan tinggi bisa pecah. Pecahnya itu yang bikin gampang berdarah. Gitu. Dari semua struktur kepala depan, frontal, kemudian samping, belakang, ada survei dari dokter sendiri nggak mengenai bagian tertentu dari bagian kepala yang sangat riskan? Kalau buat otaknya sebenarnya semuanya riskan karena getaran akan diteruskan segala arah. Cuma ada beberapa pembuluh darah besar yang kalau robek itu bikin kerusakan otak hebat. Misalnya arteri meningia media yang samping tadi tuh yang seperti tadi dicontohkan dipukul, kalau pecah di situ pembuluh darah besar cepat bisa menimbulkan bahaya pada pasien bahkan sampai kematian. Nah, ada beberapa kasus juga ini sebagai dilema juga di masyarakat kita, di saat seseorang mengalami trauma kepala misalnya dari naik motor lalu jatuh karena kecelakaan, disiratkan sebentar nggak sampai sejam atau apa dikasih minum. Itu ada pertanyaan kita pertanyaan dari follower kita di Twitter, apakah boleh dikasih minum? Minum sebenarnya kalau kesadarannya bagus boleh dikasih minum. Cuma sering pasien belum sadar dikasih minum. Jadi nah kalau dipaksakan kasih minum bisa tersedak, timbul penyakit lain lagi. Padahal sebenarnya bukan kepalanya dong ya dok ya, bukan karena jatuhnya. Ini kasus pada seorang anak kecil. Nah, bagaimanapun struktur dari kepala anak kecil, anggaplah balita atau di bawah 2 tahun. Itu secara struktur dari tulang ataupun kulit atau otot itu masih bersifat lunak dibanding orang dewasa. Iya. Nah, benturan pada anak kecil ini apakah risikonya lebih ringan? Sebenarnya semua trauma pada segala usia sama resikonya. Cuma pada anak karena masih proses pertumbuhan, kadang-kadang ada timbul keluhannya beberapa lama. Jadi dia langsung mungkin 2-3 hari kemudian baru timbul karena antara rongga tengkorak dengan volume otaknya masih besar tengkoraknya. Nah, atau pada orang tua yang sudah lanjut di mana otaknya sudah mulai mengkerut lah istilahnya gitu ya. Nah, jadi pembuluh darahnya gampang robek, bisa timbul keluhan bahkan sampai 2-3 minggu berikutnya setelah trauma. Oke, terima kasih buat Dokter Eka. Tepuk tangan. Terima kasih. Untuk lebih lengkapnya lagi, Anda ingin tahu bagaimana pertolongan pertama pada saat Anda atau keluarga Anda atau siapapun yang mengalami benturan atau goncangan di kepala, kita lihat tayangan berikut ini. Itu bagus-bagus banget ikan. Indah jangan lari Indah, nanti jatuh deh. Indah. Ya Allah. Indah. Ya Allah Indah. Indah kamu kenapa? Ya Allah sampai memar gini. Udah diem. Ntar mama obatin sayang, diem. Pada saat terjadi benturan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, jaga korban agar tetap tenang. Udah diem dah. Kemudian, kompres bekas benturan dengan es untuk menghindari terjadinya benjolan. Jika korban susah bernafas atau muntah, segera bawa ke rumah sakit. Udah sayang, diem ya, nanti sembuh. Maka jangan lari. Udah diem
Sakit kepala dan batuk merupakan penyakit ringan yang tidak perlu dikhawatirkan. Bagaimana cara membedakannya dari penyakit yang serius? Setelah ini di Dr. Oz Indonesia.